Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ya, jadi anak-anak sebelum kita memulai proses pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kepada ketua kelas, sangat-sangat ya, silakan memimpin doa. Baik teman-teman, untuk mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, jadi anak-anak sebelum itu Ibu ingin mengecek kehadiran kalian. Ada yang hadir hari ini? Banyak, Bu. Siapa aja? Nani Nurhayana, Bu. Oke. Jadi patut kita syukuri ya bahwa hari ini kita diberi kesempatan untuk berada di ruangan ini untuk mengikuti proses pembelajaran pada pagi hari ini. Bagaimana semangat untuk menerima pembelajaran hari ini anak-anak? Ya, good. Jadi untuk lebih semangatnya lagi, Ibu ada sesuatu yang spesial buat kalian. Tapi di akhir pembelajaran ada syaratnya. Siapa yang bisa mempertahankan motivasi kalian hari ini dan mendapatkan skor tertinggi, ada yang spesial dari Ibu nantinya di akhir pembelajaran. Gimana? Semangat? Semangat! Oke. Pertemuan yang kemarin Ibu sudah membagikan LKS ya kepada kalian semua untuk mempelajari sebelumnya ya, sebelum kita mengikuti pembelajaran hari ini. Jadi di sini Ibu ingin memperlihatkan sebuah gambar. Tolong diperhatikan ya. Nah, ada yang bisa menjelaskan ini gambar apa? Katakan. Ya, Mila? Gambar orang lagi duduk. Ya, ada lagi? Gambar orang lagi gosip, Bu. Ya, ada lagi? Penduduk, Ibu. Ya. Sama lagi ada? Orang iba, Bu. Iya. Jadi ya lebih kurang seperti itu ya. Jadi ini adalah merupakan gambar suatu kumpulan penduduk atau suatu kumpulan masyarakat yang menempati suatu wilayah tertentu. Jadi minggu kemarin Ibu sudah menyinggung sedikit bahwa dalam suatu negara itu ada 4 syarat berdirinya suatu negara. Jadi ada yang bisa menyebutkan 4 syarat itu apa saja? Ya, warga, masyarakat atau warga. Terus kedua wilayah, ketiga pemerintahan, keempat pengakuan dari negara lain. Ya, benar sekali ya. Jadi itu. Nah, tadi disebutkan yang pertama itu adalah rakyat. Jadi satu-satunya berdirinya suatu negara itu adanya rakyat. Jadi di sini rakyat itu dia memegang peranan penting dalam berdirinya suatu negara. Dia yang mengelola, dia yang merencanakan, dan dia juga yang mewujudkan suatu tujuan negara itu sendiri. Itu namanya rakyat. Nah, dalam suatu rakyat itu ada penduduk dan warga negara. Ada penduduk dan warga negara. Ada apa? Penduduk dan warga negara. Nah, di sini siapa yang bisa menjelaskan apa sih itu penduduk dan apa sih perbedaannya dengan yang bukan penduduk? Apa perbedaan warga negara dan yang bukan warga negara? Ayo, siapa yang bisa? Ya, silakan. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara, sedangkan yang bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah, suatu negara dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut. Ibu. Iya, benar sekali. Ada pendapat lain? Kira-kira ada pendapat lain? Enggak ada, Bu, sama, Bu. Coba, Bu. Oke, jadi sekarang siapa yang bisa menjelaskan perbedaan warga negara dan yang bukan warga negara? Ayo, siapa yang bisa memberitahukan pada teman-teman yang lain? Iya, Nancy. Ya, Bu, kalau warga negara itu adalah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Sedangkan yang bukan warga negara itu seperti orang asing, Bu. Itu aja, Bu. Ya, jadi benar sekali kan anak-anak. Jadi itu ya, jadi intinya penduduk itu adalah sekelompok orang yang menempati suatu negara dan dia bertujuan untuk bertempat tinggal dalam negara itu. Dan yang bukan penduduk, dia adalah sekumpulan orang yang menempati suatu wilayah. Jadi suatu wilayah dalam negara dan dia tidak bertujuan untuk menetap. Jadi di sini yang bukan penduduk, ada yang bisa memberikan contoh yang bukan penduduk seperti apa? Ya, bisa silakan. Contoh dari yang bukan penduduk itu yaitu misalkan saya dari Bima, Bu, saya datang ke Mataram untuk mencari ilmu dan mencari pengalaman belajar dengan sesama teman yang lain, Bu. Itu aja, Bu. Ya, good. Ada lagi yang bisa memberikan contoh? Ya, Pia. Misalnya seperti kayak turis-turis yang datang ke sini, itu seperti itu, Bu.
Oh iya, good. Ada lagi yang bisa memberikan contoh? Ya, jadi itu ya, yang bukan penduduk itu dia kayak pelajar, warga negara asing yang datang untuk ke Indonesia yang bertujuan untuk berwisata. Nah, jadi anak-anak, intinya setelah kalian menguraikan penjelasan warga negara dan penduduk tadi, timbul pertanyaan, apakah setiap penduduk itu adalah warga negara? Tidak. Tidak, Bu. Ya, benar sekali ya, jadi dia tidak. Karena, siapa yang bisa memberitahukan Ibu? Apakah setiap penduduk itu merupakan warga negara? Dari penjelasan yang tadi? Tidak, Bu. Ya, kenapa tidak Nisi? Ini Bu, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, itu orang yang menjadi warga negara ada 12 Bu, syaratnya. Yang pertama, setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi WNI. Kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ibu dan ibu WNI. Ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara. Kayak gitu deh Bu. Iya, jadi benar ya, lebih kurang seperti itu. Jadi di Indonesia itu ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Jadi di situ sudah diatur ya perbedaan warga negara itu sendiri. Bagaimana sih seseorang itu dikatakan sebagai warga negara Indonesia. Nah, sampai di sini ada yang belum dimengerti? Silakan. Ada Bu. Sudah mengerti Bu. Oke, good, baiklah. Jadi pembelajaran selanjutnya di sini Ibu akan membagikan kalian menjadi 2 kelompok. Di mana satu kelompok terdiri dari 2 orang ya, karena mengingat hari ini banyak yang gak hadir ya anak-anak. Jadi di sini Ibu punya kartu. Di sini kalian tulis nama kalian masing-masing. Silakan. Tulis nama kalian ya. Setelah itu nanti kumpulkan. Nama. Ini aja nih, jangan. Kamu ndak. Hai, taruh bintang-bintang biar. Ih, kamu kenapa ngomong? Pokoknya tenang ya, kita akan bagikan kelompok. Oke, di sini sudah nama kalian ya. Sini Ibu akan membagikan kelompok ya, 2 kelompok. Jadi Ningsi sama Mila 1 kelompok. Ningsi dan Mila kelompok biru ya, itu menjadi identitas kalian bahwa kalian adalah kelompok biru. Saya kelompok mana Ibu? Oke, selanjutnya Nabia, Wardah dan Isa kelompok merah. Silakan duduk masing-masing kelompoknya. Aku bisa pindah kalian. Oh iya, kamu dari gawe. Kamu kelompok. Iya. Udah ya. Nah di sini punya nomor. Wah kita dapat topi. Kelompok merah. Mana kelompok merah? Ini Bu. Kita right now. Aku 1. Nah, kita perhatiannya jadi di LKS itu sudah Ibu tuliskan tugas yang akan kalian kerjakan. Satu kelompok. Di situ ada 5 pertanyaan ya. Nah, Ibu akan memberikan waktu 15 menit untuk kalian berdiskusi. Indonesia. Pas ditulis pakai ini. Iya. Terus dicontohin dulu seorang dikatakan ini apa Bu? Bisa keturunan. Ini beras seorang gajah. Nah kita jelaskan buat dikatakan kewarganegaraan ini. Berdasarkan bahasa negara yang maupun warga negara. Nanti kita jelaskan ini dia aja. Tahu aja dia. Ya itu nomor di kampus maju dari Indonesia. Oke ini contoh warga negara yang ini kan ada artis-artis loh. Ya apa itu artis? Enggak. Yang lepas warga negaranya. Nah, ada sih banyak. Pernyataan. Ya, itu contohnya itu kayak dia tuh. Ini kenapa kamu diskusi? Ini kenapa berdua? Iya. Aku mendengarkan. Ternyontek aja. Aduh jatuh. Jawabannya kalian tulis di sini ya, anak-anak. Silakan. Oh, ada salah satu kirain. Bagaimana? Ada yang bisa dibantu? Ada yang sudah dimengerti? Nomor 1 sampai 5. Semua itu. Jadi di sini kalian cukup kerjakan 4 nomor aja ya. Bagaimana ketentuan? Jadi di sini bagaimana tindakan pemerintah ini. Nanti kalian terserah mau negara mana saja. Bisa kalian mencontohkan negara Indonesia. Kan di negara Indonesia itu kan status kewarganegaraannya sudah ditentukan dalam Undang-Undang
nomor nomor 12 12 tahun 2006 tentang Warga kewarganegaraan negara Republik Indonesia. Nah, itulah contohnya. Atau kalian bisa menggunakan negara lain juga bisa. Nanti kalian tinggal diskusi. Oke, Bu. Oke, Bu. Gimana? Bila mana Kelompok merah? nomor 2 ini, Bu. Bila mana seseorang dapat dikatakan sebagai warga negara Indonesia, maksudnya apa? Bila mana seseorang dapat dikatakan sebagai warga negara Nah, Indonesia. di Indonesia kan dia ada berapa asas yang bisa dikatakan sebagai Usually Ya. Nah, ya. Nah, gitu dia. Jadi kan dalam menentukan keluarga negara seseorang di Indonesia kan ada dua asas yang ada asas-asas yang digunakan. Jadi pakai asas berdasarkan kelahirannya dan berdasarkan keturunan. Makasih, Bu. Waktunya udah habis ya, udah 15 menit untuk kalian berdiskusi. Dari sini mau akan menjelaskan sedikit mekanisme kalian yang akan berpresentasi. Nanti ibu akan mengacak nomor kalian. Nanti misalnya ibu akan memanggil nomor 1. Nah, nomor 1 baik itu dari kelompok biru dan nomor 1 dari kelompok merah maju ke depan untuk mempresentasikan jawaban yang kalian sudah diskusikan tadi ya. Seperti itu. Jadi sekarang ibu akan memanggil nomor 2. Siapa nomor 2 dari kelompok biru dan dari kelompok merah untuk presentasikan pertanyaan kalian? Kenapa jadi aku? Itu. Bila. Mana bawah sih? Mana hasil diskusinya tadi? Jangan. Ini dia. Bukan. Oleh mereka saja. Siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Saya, Bu. Ayah Bidati. Oke, yang di sini kelompok biru mendapatkan cuma 2 Bu asas, yaitu asas keturunan dan asas tempat kelahiran, di mana asas keturunan itu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan orang tua. Misal kalau orang tuanya warga Indonesia, berarti walaupun dia lahir di negara asing, tetap dia dikatakan warga negara Indonesia karena berdasarkan keturunan orang tuanya. Kalau asas kelahiran yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Kayak tadi, misal orang tua aslinya itu mereka bekerja di Indonesia, terus istrinya melahirkan anak, lalu anaknya itu bisa dikatakan keturunan Indonesia karena ini berdasarkan tempat kelahirannya, Bu. Seperti itu. Ya, gimana Wardah ada tambahan? Di sini saya mau menambahkan ada 2 lagi, Bu, asas kewarganegaraan. Yang pertama itu tunggal, terus yang menurut saya, Bu, terus asas kewarganegaraan ganda terbatas. Asas kewarganegaraan tunggal itu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang, sedangkan asas kewarganegaraan ganda terbatas yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, Bu. Ya, terima kasih untuk nomor 2, beri tepuk tangan dulu. Presentasi dari nomor urut 2. Sekarang Ibu akan menunjuk nomor 1. Silakan nomor 1 dari kelompok biru dan nomor 1 dari kelompok merah untuk presentasi maju ke depan. Silakan siapa yang presentasi duluan? Siapa yang mau presentasi duluan? Yang merah lagi, Bu. Pembukaan ini Pak ya. Mila. Jadi pertanyaannya di sini itu contoh kasus orang yang pernah melepaskan kewarganegaraannya. Saya ingin mengasih contoh yaitu kayak penyanyi artis yang kita semua tahu ada iklannya terkenal. Apa itu Apa yang lainnya? Aduh, jadi kita sampul aja. Ya. Ya, itu Semuanya dengerin, Sasmi ya. Anggun Sasmi dia udah bukan warga negara Indonesia asli karena dia udah menikah dengan orang Perancis, jadi dia itu meninggalkan kewarganegaraannya. Oh iya. Via ada tambahan? Tambahannya contohnya seperti yang berada di kampung saya, yaitu seorang wanita, dia ini menikah dengan orang Arab, jadi dia mengikuti kemana suaminya untuk tinggal, jadi dia menetap di Arab, jadi dia mengikhlaskan untuk melepas kewarganegaraan Indonesia. Seperti itu, Ibu. Iya, tepuk tangan dulu buat nomor 1. Jadi itu ya anak-anak
pembelajaran kita hari ini tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Ada itu mulai dari status keluarga negara Indonesia, ada asas-asasnya, terus ada apa lagi tadi? Penduduk dan bukan penduduk, terus warga negara dan warga negara, statusnya ya. Jadi sekarang siapa yang ingin memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ayo, iya Via silakan. Jadi yang saya tulis tadi itu Ibu, kesimpulannya perbedaan penduduk dengan warga negara dan rakyat di sini. Penduduk itu adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara. Sedangkan warga negara ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Sedangkan rakyat sebagai penghuni negara mempunyai peranan penting dalam merencanakan, mengelola, dan mewujudkan tujuan negara. Lalu, status warga negara Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Warga Negara Republik Indonesia di sini saya sebutkan hanya ada 3. Setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi warga negara Indonesia, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu warga negara Indonesia. Lalu asas-asas yang digunakan untuk menentukan kewarganegaraan Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Di sini asasnya ada 2. Yang pertama asas ius sanguinis, yaitu asas keturunan, dan kedua asas ius soli atau asas yang dari kelahiran. Ya, terima kasih untuk Via, beri tepuk tangan dulu semuanya. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian kuis secara lisan. Jadi di sini ada 3 soal yang akan Ibu bacakan, dan kalian siapa yang cepat-cepat untuk menjawabnya silakan angkat tangan. Dan nanti seperti janji Ibu sebelumnya ada hadiah buat kalian yang cepat-cepat untuk menjawab secara benar dan tepat ya. Lisan. Oh iya, lisan. Benar atau salah, asas ius soli merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan. Benar, Bu. Saya. Ningsih. Salah, Bu. Ya. Ulang dulu jawaban dari Ningsih. Ulang, Bu, pertanyaannya, Bu. Benar atau salah, asas ius soli merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan. Bukan. Salah, Bu. Kenapa salah? Karena Kelahiran. karena iusolis itu asas kelahiran, Bu. Berdasarkan kelahiran, Bu. Iya, benar ya. Ningsih dia dapat poin plus. Kemudian pertanyaan nomor 2, siap-siap ya yang jawabnya benar dan tepat dan yang cepat untuk mengangkat tangannya. Nomor 2, sebutkan 5 saja status warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Ayo angkat tangan. Wardah nih yang duluan. Ayo, Yang Wardah, pertama, apa aja? sebelum berlakunya undang-undang itu sudah termasuk jadi warga negara Indonesia. Yang kedua, karena orang tuanya asli orang Indonesia. Yang ketiga, karena bapaknya asli orang Indonesia. Yang keempat, karena pemberian. Terus yang kelima, karena diangkat sama orang Indonesia asli. Iya, betul sekali ya. Pertanyaan terakhir ini kesempatan kalian untuk mendapatkan nilai plus ya dan hadiah dari Ibu. Pertanyaan terakhir, sebutkan 2 saja asas kewarganegaraan dalam menentukan kewarganegaraan Indonesia. Saya Bu. Iya, Via ya yang paling semangat. Via, sedangkan Via apa ya? Apa sih dia? Apa jawabannya? Bu, karena dia nama saya, Bu. Ntar dulu, Via dulu tadi yang duluan untuk angkat tangan. Iya, Bukan. asas-asas kewarganegaraan dalam menentukan kewarganegaraan Republik Indonesia. 2 saja. Satu, dia perasaan benar keturunan. Iya, ada asas Via. Asas sanguinis sama asas ius soli, Bu. Ya, benar dia bilang. Ya tadi untuk Ningsih, Via dan siapa lagi? Ningsih, Via dan Ini pakai topi.
mendapatkan hadiah. Nanti di pertemuan selanjutnya kalian bisa untuk meningkatkan motivasi kalian lagi. Saja dari Ibu kesimpulannya hari ini bahwa perbedaan penduduk dan bukan penduduk itu, kalau penduduk dia adalah sekumpulan orang yang menempati suatu wilayah dan bertujuan untuk menetap, dan bukan penduduk dia adalah sekumpulan orang yang menempati suatu wilayah dan tidak bertujuan untuk menetap. Seperti itu. Sekian pembelajaran dari Ibu, tapi sebelum Ibu menutupnya, kepada ketua kelas Ibu minta untuk memimpin doa. Silakan Via. Wih teman-teman, Iya. ketua kelas, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu harap kalian sudah membaca terlebih dahulu materinya, biar besok ada pembahasan yang akan kita pelajari. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.